peserta webinar pagi ini Sabtu 26 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu sehat dan jangan pernah meninggalkan bahagia. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang luar biasa di seluruh penjuru Indonesia, dan juga yang teman-teman yang ada di CLC Saber dan sebagainya, mohon izin saya sekitar 40 menit ke depan menyampaikan tema materi yang sederhana ini terkait dengan bagaimana mendesain pembelajaran jarak jauh untuk mengawal SDM yang selalu siap menjalankan ngajar yang keren di kelasnya. Ucapan yang luar biasa, terima kasih kepada Halodoc yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, terutama Ibu Iis Hendro Gunawan yang selalu siap, sigap, dan berkomitmen penuh untuk memberikan update-update dan ngupdate kompetensi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, Bapak Ibu, nyambung, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi, Pak Faiz Azhar tadi, betapa kerennya ketika kita ini membangun yang namanya tidak hanya kerjasama, tapi sinergi dengan rumah. Yang asik adalah bagaimana gurunya bisa mampu mendesain pembelajaran-pembelajaran yang keren meskipun jarak jauh, dan juga harus mampu berkolaborasi, bersinergi dengan orang tua di rumah. Dan tetap dengan pokok yang utama tadi dari Bapak Dion tadi, Mas Dion tadi, jangan pernah lupakan sehat. Kalau sudah sehat ini dipastikan pasti kita akan mampu menjadikan diri kita bahagia, karena sehat itu tidak hanya dari badan saja, tapi kalau jiwa, pikiran kita ini sehat, dipastikan yang lain-lainnya pasti akan sehat. Nggak usah lama-lama. Ini perkenalan saya. Secara nama mungkin secara pribadi, kalau ketemu dengan nama saya pasti nganggapnya perempuan dan sebagainya. Tapi this is me, ini saya. Vita Wardana lengkapnya itu. Itu nomor HP saya yang bisa dikunjungi atau di Japri dan sebagainya. Pendidikan saya ini, kegiatan saya aktif di Nexedu Indonesia, fokusnya di Surabaya, nangani pendidikan-pendidikan. Kemudian saya jadi ketua Yayasan Mutiara Ilmu Unggul yang alhamdulillah tim-tim guru kami juga bisa hadir di acara ini. Dan kami juga ada banyak kegiatan program pendampingan sekolah di Surabaya sering kita lakukan, pengalaman di Sabah, Kinabalu, Sabah, Malaysia, Blora, Jawa Tengah, Aceh Barat Daya, Pasuruan, dan sebagainya. Itu mungkin kegiatan saya. Nah, maka nanti tinggal di mana-mana menyapa saya Pak Vita saja, karena lebih keren, agar unik dan selalu terkenang sepanjang masa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, betapa kalau kita mendesain pembelajaran, maka seni mengajar adalah memang menemukan yang namanya discovery. Discovery itu berarti menemukan. Kalau kita kenal banyak pendekatan sekarang adalah tidak hanya keren loh, teacher center itu, boleh nggak salah teacher center. Ketika gurunya memang harus memfokuskan diri menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, keren juga ketika anak-anak itu belajar dengan student center, siswanya aktif belajar. Tapi juga tidak kalah kerennya ketika kita belajar, kita juga menggunakan pendekatan yang namanya learner centric. Di mana artinya learner centric adalah semua yang ada di kelas adalah pembelajar. Semuanya bisa memberikan pengetahuan-pengetahuannya. Mereka bisa menemukan yang namanya temuan-temuannya. Mereka bisa mendapatkan yang namanya latar belakangnya ini apa yang mereka dapatkan. Itu mereka bisa saling berbagi. Artinya, teaching memang tempatnya di guru. Tapi ketika mereka belajar itu bisa dimanapun tempatnya. Teacher center keren. Student center tak kalah kerennya. Tapi learner center pun juga tak kalah asiknya juga. Nah, ini mungkin kondisi kita. Yang saya jujur, saya cuplik, saya ambil dari internet dan juga data-data di lapangan. Ini mungkin kondisi ketika pembelajaran jarak jauh, gurunya work from home, teach from home, atau teach from school dengan batasan waktu yang disepakati. Ini adalah kondisi-kondisi kita di mana kita sebagai orang tua menemani anak kita dalam belajar. Dan rata-rata memang yang paling banyak, paling berfokus adalah para orang tua, terutama ibu, yang berfokus untuk memberikan pembelajaran pada anak-anaknya, ngajari dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ada juga ayah. Memang tidak banyak, tetapi ketika ada ayah yang mendampingi siswa-siswanya atau putra-putrinya belajar, itu pun juga tak kalah kerennya. Karena saya pun punya teman guru,
yang sekaligus ngajar ketika dia di rumah juga sekaligus menemani yang namanya putra-putrinya dalam belajar BDR, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kondisi yang ada. Lalu, ini realitanya sebetulnya. Kenapa muncul yang namanya pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu? Satu, memang ini yang namanya pembelajaran jarak jauh e-learning yang ada di tempat kita memang jujur memang tidak seoptimal atau tidak semaksimal yang kita inginkan. Karena ini bukan e-learning yang dalam artian yang ideal sekali, tidak. Tetapi sekali lagi mohon izinnya, kenapa kok ada e-learning? Sekali lagi ini bukan gara-gara tuntutan COVID saja sebetulnya, tapi gara-gara eranya adalah era revolusi industri 4.0, di mana kita semuanya sudah banyak. Dan memang kita di mana-mana dunia dalam genggaman, kita menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya internet dimanapun berada. Nggak asik kalau nggak pakai internet. Bahkan internet sudah menjadi kebutuhan, hampir menjadi salah satu kebutuhan yang pokok yang kita gunakan setiap saatnya. Revolusi industri penandanya adalah internet. Indonesia menuju pembelajaran e-learning. Hanya e-learningnya sejatinya adalah, yang ideal adalah siswa ya ada tatap mukanya dengan guru dengan durasi yang ada. Siswanya mempelajari dengan lewat internet, menggunakan situs dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah para gurunya juga ketika memberikan penugasan-penugasannya diharapkan dalam e-learning yang ideal adalah anak-anak tiba-tiba bisa belajar di luar dengan mensurvei, meriset, dan lain sebagainya. Hanya karena kondisi COVID-19 ini dipastikan dan tidak diizinkan anak-anak untuk keluar rumah, wawancara kepada orang lain, pengamatan kemana-mana, kondisi safety, kesehatan yang diutamakan. Maka kondisinya tiba-tiba kita dimanapun tempat Indonesia menggunakan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Dan ingat, ini tidak hanya berlaku di negara kita, tapi di banyak negara pun juga melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi, sehingga jarak jauh ini, dampak COVID-19 ini, tiba-tiba yang disalahkan adalah tiba-tiba gara-gara COVID lah, internet banyak digunakan, padahal sebenarnya tidak. Idealnya adalah, yang terpenting adalah, yang kita pahami adalah penggunaan internet gara-gara ini 4.0. Karena sebelumnya adalah komputer di titik 3.0, 2.0 kita ada yang namanya listrik. 1.0, revolusi 1.0 adalah kalau kita mundur ke belakang ditemukannya mesin uap. Ayo Bapak Ibu. Jadi eranya adalah eranya internet sekarang. Dan guru-guru harus mulai internet. Nah, harus mulai internet. Nah, lalu apa kaitannya dengan ini? Jenengan, Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia semuanya dikondisikan, disituasikan dalam tanda petik distimulan mendapatkan yang namanya dalam tanda petik lagi sepertinya dipaksakan kondisi untuk melompat misalnya dari satu tempat ke yang kedua baru ke tempat yang berikutnya ini. Kenapa dipaksa melompat? Karena keadaan. Dan kenapa harus melompat? Karena itu tadi. Kalau saya ngambil kembali yang disampaikan oleh Ibu Erni Guntarti tadi, guru-guru pembelajar ini adalah pembangun masa depannya Indonesia. Kalau saya membuatnya adalah desainer masa depan Indonesia. Artinya apa? Guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti belajar. Guru adalah siap ikhlas kapanpun ngupdate sama ngupgrade kompetensi. Kalau ngupdate adalah meningkatkan kompetensi, bahasa Indonesianya. Kalau ngupdate berarti memutakhirkan, berarti kita harus selalu siap dengan yang namanya perkembangan zaman. Artinya adalah dimanapun kita mengajar, zamannya kapanpun kita mengajar, sejatinya guru harus siap dengan kondisi apapun. Karena kata kuncinya adalah guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti belajar. Nah, lompatan-lompatan ini Bapak Ibu di lapangan, Bapak Ibu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Apa tantangannya? Macam-macam. Gimana cara menggunakan ini? Gimana cara interaktif? Gimana cara menggunakan Google Classroom? Dan lain sebagainya. Tantangan-tantangan luar biasa. Kalau kita tarik mundur, bulan pertama Maret tahun 2020, sepertinya siswanya yang pusing sudah dengan pembelajaran jarak jauh. Capek. Karena mungkin pola-pola ngajarnya sederhana sekali. Buku, kerjakan, dan sebagainya. Di bulan keduanya gantian, gurunya yang pusing. Ngajarnya caranya ya apa lagi?
bulan ketiga kemarin gantian orang tuanya yang capek, sampai sekarang orang tuanya udah sebagian dari kita banyak yang jenuh, tapi dengan beruntunglah ada banyak edukasi-edukasi bagaimana mendampingi anak belajar di rumah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini tantangan-tantangan yang Bapak Ibu semua dapatkan dan dari sini. Lalu, ketika kita ketemu dengan kata-kata ini, guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti belajar. Maka, ketika Bapak Ibu guru hadir di sini, itu bukti berarti Bapak Ibu berkenan dan siap belajar. Mau belajar. Karena kata kuncinya cuma satu. Tidak ada yang tidak bisa belajar, yang ada mungkin Anda tidak mau dalam belajar. Dan sambungannya dengan Pak Faiz tadi adalah ilmu dalam mengajar, itu tadi yang disampaikan prolognya oleh Bapak Faiz Hayase tadi. Dahsyat sekali. Bagaimana kita bisa memberikan yang namanya persepsi ilmunya yang ada dalam pembelajaran. Saya cuplik agak sedikit saja, cepat saja. Ini ada banyak teori-teori yang saya sampaikan di depan. Ini dari Rijavec, Dar, dan Longarik. Penting karena berfokus pada pemahaman, perolehan pengetahuan, peningkatan kemampuan siswa. Ini yang pertama. Fokus, mendapatkan fokus pemahaman. Yang kedua, ini memikat hati siswa untuk memiliki motivasi dan semangat tinggi dalam menyerap ilmu. Nah, ini pentingnya motivasi dalam belajar. Lalu berikutnya, otomatis gurunya harus punya prosedur bagaimana membuat siswanya rileks, berperilaku positif, tercermin dalam proses pembelajarannya secara teori. Nggak usah catat. Nanti materinya kita bagikan kepada Bapak Ibu lewat grup Telegram nanti. Tapi jika belum dapat, gampang lah, tinggal kontak kita akan share materi dalam bentuk PDF nanti. Ini kembali ke sini, ini teori-teorinya. Dan tujuan persepsi adalah sambil menumbuhkan minat belajar. Menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, nih, menumbuhkan minat belajar ini penting sekali. Lalu, berikutnya adalah ketika kita ketemu dengan motivasi, ini tantangan di kelas. Tantangan di kelas. Ada motivasi yang namanya motivasi intrinsik. Ini otomatis siswanya sadar secara diri. Dia sudah terlatih betul bahwa dia benar-benar senang belajar, menikmati belajar, dan akan tetap terus belajar selama tujuannya belum tercapai. Ini gampang sekali. Ini berarti, seperti yang disampaikan Pak Faiz tadi, ini berarti pola-pola asuh pengasuhan yang keren di rumah. Betul-betul sekolah sama rumahnya bersinergi luar biasa. Anak yang memiliki motivasi intrinsik, kalau di kelas, di tempat-tempat kita, ini yang kita katakan secara rahasia, jangan bilang siapa-siapa, rata-rata anak-anak seperti ini ada, tapi langka betul di kelas ini. Ada pun tidak banyak. Tapi bukan berarti anak-anak tidak memiliki ini. Kenapa? Tinggal gurunya harus mengeksplorasi saja. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Ini muncul jika ada sesuatu yang persuasif dari guru atau orang lain. Cenderung tidak bertahan lama. Kenapa nggak bertahan lama? Jika mendapatkan masukan-masukan positif, maka dia akan tetap senang dalam belajar. Artinya, kendala yang merah yang saya coret ini adalah jangan sampai kita melakukan ini. Sudahlah nak, Pak Vita, Pak Guru, Bu Guru sudah ngajar, cukup sudah cukup kami ingatkan nak, cukup sudah capek kami, sudah nggak mau lagi ingatkan. Bagi saya sekali ingatkan cukup sudah. Nah Bapak Ibu, kalau kita melakukan seperti itu, sama yang namanya Vita Wardana sebagai guru, dia gampang menyerah berarti. Padahal mengoptimalkan anak-anak untuk tetap motivasi adalah tugas kita kapanpun, dan kapanpun sudah. Karena ya ini tugasnya guru. Sering ingatkan sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dapatnya tidak sekarang dapatnya ini. Tapi apa yang kita dapatkan kadang-kadang baru dirasakan oleh anak-anak kita. Mungkin ketika tidak ketemu sama kita sebagai gurunya, ketika di luar kita dan lain sebagainya. Kata kunci adalah jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan siswa kita. Karena yang merah ini, insya Allah dengan izin Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan ada di benak pikiran Bapak Ibu yang hadir menjadi peserta webinar kali ini. Lalu berikutnya, kalau kita ngobrol lagi, ketika kita ngomong yang namanya persepsi dan sebagainya, Bapak Ibu, belajar memang terjadi di otak manusia, betul sekali. Dan kita sebagai guru juga harus mengenal betul
mengetahui betul bagaimana otak manusia bekerja. Nah, karena belajar berarti mengumpulkan semua informasi yang ditangkap oleh mata. Kemudian yang berikutnya adalah didengar oleh telinga, disusun oleh otak sebagai sebuah pembelajaran. Dalam tanda kutip adalah ketika ada anak-anak yang ada fungsi otaknya terganggu dalam tanda petik, bisa jadi dia tidak bisa belajar dengan baik. Bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin perlu yang namanya stimulan-stimulan atau cara-cara yang khas yang memang perlu ahlinya sendiri. Nah, nyambung dengan persepsi yang disampaikan di awal pengantarannya Pak Faizal tadi, saya nyampaikan ini sudah. Guru harus tahu ini sudah. Harus menembus yang namanya 3 otak. Saya izin menyampaikan sesuatu ini Pak Faiz. Kalau saya dulu ingat pesan ayah saya, guru itu ya kayak psikolog, kejiwaannya anak-anak. Harus mampu memotivasi anak-anak. Guru juga seperti dokter bedah otak, tanpa melakukan yang namanya pembedahan otaknya. Berarti guru harus tahu bagaimana menyampaikan materi dan lain sebagainya juga. Yang berikutnya adalah guru juga kadang-kadang sebagai teman dan lain sebagainya. Ada apa di 3 bagian otak ini? Guru harus mengenal yang namanya ada otak yang mengelola reptil, suasana, limbik, emosi, neokorteks berpikir. Apa saja ini? Ini di sini. Kalau kita terkait dengan suasana dan sebagainya, Bapak Ibu, saya mau izin di sini, tempat belajar, ada tempat belajar. Kelas nyata adalah ada yang namanya indoor, outdoor, tata bangku, display, cahaya dan sebagainya. Ini kelas yang nyata, maksudnya siswa datang di kelas. Penampilan guru ya body odor dan sebagainya. Tapi kalau kelas virtual, kelas online, display latar harus yang banyak warna, suaranya jelas gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah sorot lampu atau tata cahayanya terlihat jelas dan lain sebagainya, dan termasuk penampilan. Hari ini dari ujung ke ujung tadi, dari awal dari Mas Dion, penampilan asik, fresh, seger, sangat friendly sekali. Dengan kaos yang warna merah, fungsinya semangat juga. Ketemu dengan Pak Faiz tadi, dengan gaya yang cool, bagian background belakang yang asik tadi, sangat soft sekali warnanya itu. Insya Allah menandakan orangnya adalah orang yang sangat lembut dan baik hati dan budiman. Nanti kita tanyakan saja, apakah beliau juga suka menabung dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kelas virtual. Maka Bapak Ibu ketika nyampaikan di kelas virtual, maka kata kuncinya adalah, ayo perhatikan display latar kita. Tapi monisinya jangan tanyakan, loh, kok display latarnya Pak Fita kok cuma putih saja, hanya ada naik shadow, halo dok sama ini. Gampang jawabannya. Kalau kita bikin rame-rame dan sebagainya, poin-poin yang terpenting di 3 poin ini nanti dia akan terlihat jelas oleh Bapak Ibu peserta webinar seluruh Indonesia. Nah, yang berikutnya, ketika ini, otak ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Otak reptil itu adalah sang penjaga. Fungsi utamanya adalah mengatur denyut jantung, pernafasan, mengendalikan dunia fisik. Apa dunia fisik? Ya, yang ada di sekitarnya berarti. Yang berikutnya, otak reptil aktif jika orang takut, stres, terancam, marah, kurang aktif, dan tubuh lelah dan sebagainya. Yang terjadi adalah insting yang bermain dan langsung bereaksi. Apa reaksinya? Lari atau lawan. Ini otak reptil. Ini fungsi-fungsi. Lalu berikutnya yang kedua, otak limbik, sang pengatur. Ini menghasilkan perasaan, mengatur hormon produksi hormon, rasa haus, rasa lapar, pusat rasa senang, metabolisme, dorongan seks, dan sebagainya, mengendalikan dunia emosi dan memori jangka panjang. Nah, di sini. Kalau neokorteks, berarti ini adalah otaknya yang bertugas untuk berpikir. Otomatis dengan syarat, ini syaratnya. Otak reptilnya terpuaskan dulu, tempat tadi, displaynya, bagaimana tampilan gurunya, bagaimana gurunya datang dengan smile, ataukah kalau orang seperti ini ya mungkin anak-anak dengan positif, saya yakin anak-anak tidak pernah asik lah dengan guru seperti gaya yang saya tadi sampaikan. Otak reptilnya terpuaskan. Yang berikutnya, ketika otak reptilnya terpuaskan, peran kita di otak limbik ini, mamalianya tadi, kita harus yang namanya Bapak Ibu sekalian, mengoptimalkan namanya emosi, perasaan, dan sebagainya. Ini tempatnya persepsi. Baru nanti
otak reptilnya terpuaskan, otak limbiknya terpuaskan, dipastikan neokorteknya akan mau belajar dengan asik. Neokorteknya akan mampu dan mau belajar dengan optimal. Nah, berikutnya. Lalu, apa sih yang harus dilakukan ketika guru ini harus mengoptimalkan atau memuaskan otak reptilnya siswa dalam pembelajaran online? Ya, guru harus punya kemampuan mendisplay latar belakang kelas secara visual. Seperti ini. Saya setuju sama teman guru saya, Bu Anis. Nah, latar belakangnya ya ada papan tulis. Gurunya membawa teaching aid ini. Gurunya senang seger pakai baju pink, warnanya pink, jilbabnya pink, kaosnya pink muda dan sebagainya. Kondisinya rileks, di belakangnya ada gambar-gambar yang warna-warni dan sebagainya. Untuk anak-anak TK, PAUD kelas 1, kelas 2, kelas 3, displaynya harus banyak warna. Harus colorful, dan lain sebagainya. Nah, lain sebagainya apa? Colorful, perhatikan warna, perhatikan tata cahaya. Jangan sampai gurunya ketika ngobrol nggak kelihatan sama siswanya. Jangan sampai kalau kita bikin videonya nggak tahu ini gurunya mana, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Tapi harus ada yang namanya jelas, tampak, dan jelas. Yang berikutnya, kalau ada guru seperti ini misalnya, tentang ini sama, colorful juga. Ini latar belakang gurunya. Ajarkan tentang sesuatu. Berarti background-nya adalah yang akan diajarkan tentang kehidupan laut. Yang berikutnya lagi adalah gurunya membawa seperti ini misalnya. Ya, teaching aid yang luar biasa. Di display, di foto dulu, baru tampilkan di kelas di sini. Itu juga asik, menarik perhatian bagi anak-anak. Ataukah gurunya seperti ini? Ngajarkan yang namanya angkasa. Tentang universe, tata surya. Mencari gambarnya Einstein, gift yang bisa berputar, dan seterusnya. Ini juga latar yang menarik bagi anak-anak. Katakannya satu, latarnya setiap saat, setiap waktu, ketika online, harus kita kreasikan. Jangan sampai, ya Allah, apa latarnya Pak Vita itu aja. Apa latarnya itu aja. Coba kalau kita besok bisa membuat webinar lagi dengan teman-teman Halodak di waktu yang berikutnya. Mungkin latarnya kita ganti warnanya dengan yang lebih ini, warna cinta misalnya, warnanya pink mungkin. Nah, saya yakin semuanya akan asik nanti di sini. Yang berikutnya, otak limbik. Kemampuan guru di sini membangun emosi positif, konsep diri siswa, membantu karakter building. Artinya apa di sini? Bapak Ibu ketika ngajar harus menjadikan anak-anak nyaman sama kita dulu. Itu emosi positif yang awal tadi. Maka tadi Pak Faisal menyampaikan salam dulu dong sama anak-anak. Ketika salam, wah, smile harus muncul. Ini sudah awal membangun yang namanya emosi positif. Apalagi sedekah paling murah adalah dengan memberikan senyuman pada siapapun. Kemudian ketika emosi positif sendiri dapat, dipastikan siswa akan, wah, guruku nganggapku berharga ya. Aku diperhatikan di sini dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, dalam otak limbik, terjadi yang namanya hubungan antara guru dan siswa. Apa ini? Guru masuk dalam dunia siswa, mengajak siswa masuk ke dalam dunia guru. Artinya apa? Selami dulu ininya siswa ini apa. Baru pelan-pelan kita drive, kita tarik anak-anak untuk masuk ke dalam dunia kita. Apa? Materi yang kita inginkan ini apa? Oke. Sebentar saya mundur dulu. Nah, berikutnya. Maka, sebentar Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini yang namanya nanti wilayahnya persepsi. Wih, beda. Mohon izinnya Bapak Ibu, terkendala jaringan sebentar, mudah-mudahan tidak lama. Mohon maaf. Yes, sebentar Bu Ais. Ini terkendala jaringan sebentar Bu Ais. Mohon dibantu sebentar. Mau mengingatkan. Yes. Waktunya kurang 5 menit. Waktunya kurang 5 menit. Siap. Nah, ini masih kelihatan presentasi saya? Nah, masih baik. Nah, Bapak Ibu, lalu ketika kita mengoptimalkan yang namanya persepsi ini, satu, kalau waktunya kurang 5 menit, guru di awal harus tampilnya fun pada anak-anak. Salam yang pertama. Yang kedua adalah gunakan yang namanya banyak permainan alpha zone.
Seperti yang namanya, satu, tebak-tebakan lucu, ice breaking, senam otak, brain gym, menyanyi boleh, tebak-tebakan pun juga diizinkan. Yang berikutnya lagi adalah, Bapak Ibu juga boleh memberikan yang namanya fun story, cerita lucu kepada siswa-siswanya. Kenapa harus ada yang namanya fun story? Karena fun story penting. Yang penting fun story adalah terbebas dari seks, agama, dan ras. Yang berikutnya, jika al-fasun sudah dibangun di awal dan kita membuatnya adalah detail. Detailnya adalah satu, dibuat beragam. Senin ngapain, Selasa ngapain, Rebu ngapain, Tiga ngapain, dan sebagainya. Nah, itu keren. Sehingga ada yang namanya variasi-variasi sini. Ketika al-fasun masuk, yang berikutnya adalah guru ketika ngajar, tidak boleh langsung to the point, masuk ke materi. Anak-anak, buka bukunya halaman sekian, kerjakan, dan sebagainya. Jangan itu saja. Tapi yang paling keren adalah gurunya ayo ke kelas, bawa yang namanya gambar. Nah, bawa gambar. Nah, sehingga ini nanti tidak terjadi. Siswanya ngantuk, ini, dan sebagainya. Nah, kemudian, ini yang penting. Ini scene setting. Membawa gambar. Kemudian gurunya membawa realia. Sebentar. Ngajak tanya jawab. Ngajak bercerita dengan cerita. Kalau ditanya, Pak, apakah gurunya boleh bercerita di kelas untuk memberikan scene setting? Sangat boleh sekali. Apa itu bercerita? Sampaikan sebuah kisah yang menarik. Jangan lama-lama dulu sebagai pancingan pada anak-anak. Setelah berkisah, ajak anak-anak menceritakan ulang, tanya jawab dan sebagainya. Itu keren. Kenapa? Karena pola-pola bercerita adalah tetap menjadi pola-pola yang harus sampai kapanpun ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berakhir di sini. Setelah bercerita, boleh membawa film, termasuk gurunya boleh membuat film sendiri, video yang asik. Hanya kata kuncinya, mohon izinnya, filmnya jangan lama-lama durasinya. Maksimal 5 menit tayangkan terkait dengan materi. Jangan memutarkan video dari menit pertama sampai menit ke 150 kelamaan. Kalau itu namanya bukan scene setting, tapi namanya nobar sudah. Yuk, di kelas bawa gambar. 2 dimensi, realia 3 dimensi, ajak tanya jawab, putar film yang terkait dengan materi. Kemudian yang berikutnya adalah, Bapak Ibu, di kelas tiba-tiba adalah pengalaman baru dan menarik bagi anak-anak. Libatkan survival, keselamatan hidup. Libatkan emosinya mereka, relevance, kaitannya materi dalam kehidupan sehari ini apa. Termasuk jangan lupa untuk mengulang kembali. Nah, penutup dari saya adalah, karena waktunya sudah pendek, nah, Bapak Ibu, ini yang penting. Kenapa kita harus menyampaikan ini? Satu, Al-Fazun, sekeren apapun Al-Fazun, sekeren apapun ide scene setting, sekeren apapun ide-ide yang lainnya, metode dan sebagainya, tetapi ketika Bapak Ibu guru satu di kelas, akadnya di kelas, menyampaikan materi di kelas adalah, aduh, enggak enaknya ya, ngajar di kelas online ya, seperti ngobrol sendiri orang gila dan sebagainya ya. Ayo Bapak Ibu, sebagai guru, kondisinya adalah, ini adalah kondisi pandemi, kondisi sementara, kondisi yang namanya kondisi emergensi, darurat. Ketika kita ingin berhasil menyampaikan ini, saya hanya menggarisbawahi saja. Akad di depan adalah tampil di kelas manapun, ketemu di tempat manapun, ketemu dengan poin siapapun siswanya belajar, maka satu, akad kita, komitmen kita, niat kita mengajar adalah selalu monisinya anggap setiap anak di kelas Bapak Ibu adalah bintang, pintar semuanya. Mereka punya kecerdasan seluas samudra. Tugas Bapak Ibu guru adalah menjadi penyelam, menemukan kelebihannya apa. Dan ketika jadi penyelam, Bapak Ibu akan menemukan yang namanya harta karun di kelas. Maka ketika awal ini Bapak Ibu sudah mendapatkan pada anak-anak, pada siswa Bapak Ibu semuanya, dipastikan senyuman awal Bapak Ibu, sapaan awal Bapak Ibu dalam memulai kelas, al-wazun yang Bapak Ibu berikan setiap saat di kelas, scene setting, pengantar masuk ke materi, apersepsi, membangun konsep dan sebagainya,
yang Bapak Ibu buat beragam tadi yang disampaikan, ini akan menjadi hal-hal yang menarik. Yang berikutnya adalah salim sapa sama. Saya hanya berbicara ini sebagai penutup saja, Bu Ais. The power of delivery. Bapak Ibu, saya pastikan, saya izin sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak gampang memang ngomong di kelas online. Bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi ini bukan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin kita lakukan. Memang tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu tidak, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kata kuncinya adalah, Bapak Ibu harus punya kemampuan the power of delivery. Apa saja itu the power of delivery? Hanya satu syarat, hanya 3 saja syarat. Pilih kata-kata yang sederhana untuk siswa kita. Kalau siswanya kelas TK, jangan ngomong seperti ini. Anak-anak, kita akan bicara tentang hal-hal yang terkait dengan oposisi, terkait dengan kolaborasi, yang nanti akan kita supervisi sehingga akan menjadikan evaluasi yang keren dalam kehidupan sehari-hari, yang akan menstimulasi kita dan sebagainya. Pilihan kata-kata tadi terlalu berat untuk anak TK. Tapi bila kata-kata yang sudah siswa kita, ini siapa, dan saya Bapak Ibu akan jago di situ. Yang kedua, Bapak Ibu mohon isinya perhatikan kecepatan bicara. Apa kata kuncinya ini? Inilah sebetulnya aplikasi dari pelajaran bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Tidak hanya kita hanya tahu question mark itu hanya di sini, tidak. Coba teman-teman ini nanti berbuat yang namanya satu yang namanya bahasa Indonesia punya poin yang keren. Poin yang kerennya adalah Bapak Ibu gunakan jeda. Kapan harus koma? Kapan harus tinggi? Kapan harus seperti bertanya? Kapan harus ini? Jeda itu penting. Bahasa tubuh bagi saya adalah penghias saja, bukan yang utama. Kalau saya ngomongnya seperti ini, terlalu banyak bergerak seperti ini, saya yakin Bapak Ibu juga menanya, ngapain sih orang ini? Nah, enggak penting-penting amat di sini. Gestur yang sewajarnya saja. Gestur dan sebagainya. Tapi perhatikan jeda. Yang berikutnya adalah, selain diksi, selain jeda, selain kecepatan, selain gestur, yang utama adalah apa yang harus Bapak Ibu sampaikan, harus memiliki konten, harus punya isi yang berbobot. Apa isi yang berbobot itu? Isi yang berbobot adalah informasi dari Pak Vita ini baru ya, layak saya dengarkan. Wih, ada lagi yang baru toh. Kita bisa membawa data. Kita tadi seperti membawa gambar-gambar yang terkait dengan materi, gambar-gambar yang terkait dengan apa yang kita ajarkan. Dan gambar-gambar tadi sesuatu yang baru, termasuk realia yang baru tadi kita sampaikan pada anak. Pertanyaan kalau gambar, Pak Vita, apakah kita harus membeli? Kalau ada uangnya silakan beli saja, Pak, jika ada dananya. Tapi jika tidak, ingat, internet kita, website kita yang ada di sini, World Wide Web, internet, sudah teramat sangat banyak menyediakan poin-poin yang terkait dengan yang namanya pembelajaran. Media belajar disampaikan dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu, saya yakin ini skill, ini bukan bakat. Ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Karena kekuatan kita mengolah kata, memilih kata, menggunakan jeda, penggalan yang baik, karena dengan penekanan di sini, saya yakin ini yang akan mengemas, menjadikan kita tiba-tiba di sini. Tapi yang tak kalah pentingnya yang harus Bapak Ibu camkan betul, niat bagaimana, komitmen kita mengajar bagaimana. Siapapun siswa kita harus kita anggap bintang, pinter. Harus kita anggap baik dan sebagainya. Kita harus mengenal yang namanya multiple intelligence mereka, kecerdasan majemuk kita. Mereka, terutama siswa-siswa kita. Selain kita mengenal yang namanya. Apa itu multiple intelligence? Kemampuan kita mengenal yang namanya, oh anaknya cerdas bahasa ternyata. Banyak ceritanya ya, banyak senang diajak diskusi ya. Oh diajak nulis asik ya, yang kinestetis, banyak bergerak, harus dengan banyak beraktivitas, dengan gestur bahasa tubuh, melakukan sesuatu, melakukan praktek, dan lain sebagainya.
Yang intrapersonal, belajar dengan sendiri, pribadi, tugas-tugas mandiri, secara individu, dia asik. Kita kenal mood-nya anak-anak bagaimana, tahu bagaimana kekuatannya, kekurangannya bagaimana, dan kita kenal bagaimana cara berkomunikasi pada anak kita. Nah, naturalis, ngobrolnya adalah harus di alam, dekat dengan alam, atau dibalik. Ngajar ke alam tidak mungkin, Pak. Kita di tengah kota, Pak. Maka gurunya membawa unsur alam ke dalam kelas, naturalis, untuk memuaskan anak-anak kita yang naturalis. Anak-anak yang musik, maka gurunya ngajarnya dengan pola-pola musik. Pola-pola musik artinya bawa instrumen boleh di kelas, mengajak anak-anak nyanyi lagu di kelas boleh, membuat paruh yang terkait dengan musik pun juga diizinkan. Anak-anak yang spasial visual, gambar dan ruang sudah, maka terkait dengan strategi visual, film, gambar-gambar, termasuk tentang bagaimana cara menuntaskan sesuatu dan sebagainya, memecahkan sebuah masalah, itu adalah anak-anak yang spasial visual dan juga logis matematis. Logis matematis adalah kemampuan anak-anak dalam mengemas yang namanya pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan logika dan angka. Logika dan angka tidak hanya faktor hitung-hitungan saja, tapi bagaimana mereka tahu urutan melakukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana anak-anak kita tahu tahu multiple intelligence-nya, tenang. Tinggal di kontak kami saja. Kami bisa membantu Bapak Ibu untuk mengetahui kecenderungan gaya ngajarnya, gaya belajarnya anak ini bagaimana, sehingga gurunya bisa mematchkan, menyocokkan dengan gaya ngajar guru dengan gaya belajarnya siswa dengan alat yang namanya multiple intelligence research. Kontak personnya nanti saya akan sampaikan di sini. Nah, Wise, mohon izinnya 2 menit saja. Bapak Ibu, guru punya kemampuan ini untuk order. Saya tidak meminta Bapak Ibu guru sehebat Mario Teguh ataukah motivator-motivator yang lainnya, tidak. Saya tidak meminta Ibu sehebat siapapun, tidak. Tapi jadilah Bapak Ibu guru sendiri yang memiliki skill seperti ini. Kenapa harus punya skill seperti ini? Karena ini bisa dipelajari. Siapapun bisa. Saya pun belajar berbicara dari banyak orang. Saya juga sarjana YouTube. Karena banyak yang saya pelajari di sini. Tujuan satu, bagaimana kita punya kemampuan mendelivery materi, membuat video-video menarik dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita tiba-tiba menarik siswa, minat siswa belajar di sini. Kata kuncinya, gurunya harus menjadi director, sutradara, sekaligus aktor di kelas. Terakhir, lakukan ini. Coba, test the water. Lakukan ini pada kelas Anda. Besok Senin coba, besok bikin. Selanjutnya, setelah besok bikin, Bapak Ibu bikin, direkam nanti. Nah, direkam nanti di sini. Direkam di sini. Nah, ini nanti direkam. Setelah direkam, dibuat nanti. Lakukan pada siswa Bapak Ibu semuanya. Lakukan itu dengan seoptimal mungkin, sekeren mungkin, sedahsyat mungkin. Setelah dapat poin-poinnya nanti Bapak Ibu, minta izinlah untuk mengevaluasi. Tidak ada salahnya kok. Gimana Pak Fitana? Lebih Pak. Gimana Pak Fitana? Waduh Pak, senyumnya kurang Pak. Bagaimana Pak Fitana? Waduh Pak, terlalu banyak gerak tangannya Pak. Dan lain sebagainya. Mintalah dari anak-anak. Semakin banyak ini, ataukah kalau sama anak-anak kurang asik, boleh minta ide dari, atau penilaian dari Bapak Ibu guru semuanya. Coba, test the water. Yang kedua, evaluasi. Setelah evaluasi adalah lakukan lagi. Saya tidak mengatakan practice make perfect memang, tapi semakin kita latihan, practice, latihan, coba, maka kemampuannya akan semakin baik, membaik, dan akan menjadi baik. Ayo Bapak Ibu, tantangannya buat Bapak Ibu semuanya adalah, besok kami menantang Bapak Ibu membuat video berdurasi maksimal 5 menit, 3 menit boleh, tapi kalau 1 detik tidak diizinkan. 1 menit pun boleh, asalkan punya konten. Kontennya adalah sampaikan yang namanya gambar ini apa? Tidaknya gambar direkam selesai tidak. Bapak menyampaikan gambar, membawa realia, memutarkan film, ngajak tanya jawab. Materinya apapun silakan. Kemas menjadi sebuah pembelajaran. Berikan namanya pengantarnya. Berikan yang namanya poin-poinnya apa yang perlu siswa dapatkan di situ. Berikan yang namanya siswanya stimulan agar asik di sini. Maka Bapak Ibu membuat video ini dan kemudian
Silahkan nanti klik di sini. Kalau nggak ngelihat nanti tenang saja, kita nanti akan share nanti linknya di grup Telegram kita. Paling telat tanggal 3 Oktober, 1 minggu depan kita akan terima pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau sudah mengumpulkan nanti, maka tim kami, tim panitia kami atau tim kami nanti, siapa yang mengumpulkan akan mendapatkan haknya berupa e-sertifikat nanti yang akan dibagikan langsung kepada emailnya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ayo, guru Indonesia adalah guru-guru pembelajar. Saya yakin ini adalah hal yang sederhana yang bisa kita optimalkan di kelas. Dan belajar jarak jauh bukanlah kendala, yang kendala adalah kangennya. Tapi insya Allah kita akan bisa membuat interaksi-interaksi anak dengan anak-anak yang menarik, interaksi-interaksi secara online. Apapun platformnya yang Bapak Ibu optimalkan di situ. Salah satu aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada Ibu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Ya, sudah cukup. Ya, silahkan. Baik, Ibu Yeni ya. Iya. Oke. Cara untuk bisa, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Vita, jadi memang detailnya ini belum saya sampaikan. Untuk anak-anak TK yang memang godaan mereka banyak sekali, mereka maunya main, yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu usahakan untuk bisa menyiapkan background pada saat mau pembelajaran jarak jauh dengan gambar-gambar yang memang disukai oleh anak-anak. Dan Bapak Ibu, saya mohon bisa dengan kreatif bertanya kepada anak-anak, saat ini dunia mereka itu apa? Misalkan, anak sekarang ini sangat-sangat dekat dengan dunia anime, Bapak Ibu. Ketahuilah, tokoh anime seperti apa yang disukai, warnanya seperti apa, dan yang penting adalah Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang nama tokoh anime. Nanti Bapak Ibu bisa search di internet, kemudian Bapak Ibu bisa minta tolong untuk mendownloadkan oleh siapa, Bapak Ibu bisa print. Nah, Bapak Ibu kompilasi background sesuai dengan informasi tokoh-tokoh yang disukai oleh anak-anak. Yang selanjutnya, cara yang bisa Bapak Ibu pakai adalah, terutama Ibu Yeni ya, adalah dengan membuat cara penyampaian Ibu bervariasi. Jadi jangan monoton Ibu. Ibu bisa tepuk tangan, bergerak, menyanyi, kemudian Ibu kompilasi materi yang Ibu berikan dengan mencari bahan-bahan dalam bentuk video. Anak-anak sekarang itu sangat-sangat cerdas dan mereka sangat-sangat bersahabat dengan gadget. Ibu bisa manfaatkan kemampuan dan ketertarikan mereka terhadap gadget ini dengan menuangkan materi Ibu via video. Video-video pendek kalau Ibu mau mencari, atau mungkin sudah ya, itu sangat-sangat membantu dan Ibu akan bisa melihat nanti hasil dari upaya ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian selanjutnya, Ibu bisa jadi ini berlaku untuk semua Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mohon mulai detik ini mengagendakan satu rencana, yakni dengan resmi meminta bantuan kepada orang tua untuk bisa berkolaborasi. Caranya salah satunya mengagendakan untuk bisa komunikasi dalam waktu tertentu dalam seminggu yang disepakati bersama disesuaikan dengan waktu orang tua. Itu dulu dilakukan, nanti kita lihat hasilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faiz. Nah, sebenarnya lagi nih Pak Faiz, pertanyaan dari Pak Agus Santri terkait dengan waktu tadi kan berarti mengaitkan dengan disiplin ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Bu Suhartati, dengan menjalankan instruksi atau langkah-langkah yang sudah diberikan sama Pak Faiz tadi. Nah, Bu Suhartati ini penasaran, apakah Pak Faiz ini sudah menjalankan hal tersebut dan berapa persentase berhasilnya gitu, Pak? Baik, begini, saya tentunya belum menjalankan karena saya bukan guru di kelas ya. Tapi dari apa yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang memang melakukan, keberhasilan cara ini bergantung kepada
usaha Bapak Ibu guru sendiri. Jadi saya ini seperti melemparkan sebuah alat dan Bapak Ibu tinggal memakai. Seberapa besar efektivitas alat tersebut bergantung kepada usaha yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau saya ditanya efektivitasnya seberapa persen, saya tidak bisa menjawab. Yang bisa saya jawab adalah jika Bapak Ibu melakukan dengan maksimal seperti saran yang diberikan, insya Allah akan terjadi kenaikan efektivitas. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya, ini masih bertanya pada Pak Faiz lagi nih Pak. Ya, Dari ya. Pak Agus Menteri. Ini seberapa penting sih Pak melakukan pendekatan dan memberi pemahaman kepada orang tua? Karena pada saat ini kan peran guru ini sudah sebagian besar dipegang oleh orang tua lah. Baik, sangat-sangat penting. Tadi sudah saya singgung sedikit pada jawaban yang sebelumnya. Jadi, mengingat sedemikian pentingnya, saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengagendakan mengontak orang tua, semua orang tua siswa yang Bapak Ibu pegang, untuk dengan agenda meminta bantuan untuk bisa berkolaborasi bersama. Meskipun jika itu tidak dilakukan sudah terjadi, tapi mintalah secara resmi bahwa meskipun Bapak Ibu yang berhadapan dengan anak-anak, tapi Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa apabila orang tua di rumah tidak memberikan fasilitas kepada anak. Meminta dengan resmi permohonan bantuan untuk berkolaborasi, dan kemudian setelah itu minta kesepakatan dengan orang tua untuk mengagendakan waktu yang pasti untuk berkomunikasi. Misalkan dalam seminggu Bapak Ibu minta waktu Kamis atau Rabu jam berapa, sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh orang tua. Itu langkah yang bisa dilakukan. Begitu, Mbak? Ya, terima kasih Pak Faiz. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Faiz dan juga Pak Vita dari Pak Wildanur. Beliau ini sebagai seorang kapsek, kepala sekolahnya. Bagaimana sih cara membuat guru-guru ini agar dapat melayani siswa sepenuh hati? Mungkin dari pandangan psikolog bagaimana, dan bagaimana pandangan dari Pak Vita selaku konsultan pendidikan. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Faiz. Baik. Tadi Pak siapa, Mbak? Pak Wildanur. Pak Wildan. Iya. Oke. Pak Wildan, saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena Bapak betul-betul bisa mengambil salah satu sari dari apa yang saya sampaikan tadi. Sepertinya memang hal yang sepele nih, apabila didengar dengan sekilas, pada umumnya orang akan mengatakan ya jelas dengan hati dong. Tapi sejujurnya hal yang saya sampaikan tentang melakukan dengan hati itu tadi adalah agenda besar yang sangat-sangat tidak mudah untuk dilakukan. Dalam ilmu psikologi itu namanya mindfulness. Mindfulness itu artinya apa? Pada saat kita melakukan sesuatu, kita diharapkan ada di tempat yang sama, jiwa raga. Di tempat yang sama, pada saat yang sama. Berarti kita hadir secara seutuhnya pada saat kita berhadapan dengan sebuah situasi. Dan jika orang bisa melakukan ini luar biasa. Ini jika orang tidak bisa melakukan ini dengan baik, itu adalah salah satu sumber stres. Dan sebaliknya, jika orang bisa melakukan ini dengan baik, ini adalah sumber kesehatan mental yang luar biasa. Saya jawab pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa membantu guru-guru melakukan itu? Begini Pak, masukkan agenda tentang mindfulness ini pada saat Bapak memiliki forum dengan Bapak Ibu guru. Jadi forum Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, selalu ingatkan di awal forum untuk agar Bapak Ibu bisa menyadari beliau semua ada di mana, akan melakukan apa, bersama siapa, dan dalam waktu yang seperti apa. Jadi Bapak Wildan ingatkan selalu setiap kali di awal forum, mari kita melakukan ini dengan sadar, mari kita ada di sini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tinggalkan yang ada di belakang, fokus kepada apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, jika Bapak bisa melakukan itu, jika Bapak bisa melakukan pembiasaan kepada Bapak Ibu guru, setiap kali ada forum seperti ini, insya Allah Bapak Ibu guru akan menjadi terbiasa untuk menyadari apa yang akan dilakukan, sehingga nanti akan terbawa pada saat nanti harus berhadapan dengan siswa-siswanya. Harapannya bukan hanya itu, bahkan bukan hanya di kelas, bukan hanya pembelajaran, nanti dalam kehidupan, orang yang memiliki mindfulness tinggi akan melakukan semuanya dengan sangat maksimal. Jadi sekali lagi saya senang sekali dengan pertanyaan ini, Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
Ya, terima kasih Pak Faiz. Silakan Pak Peter bisa menjawab dari pandangan sebagai konsultan pendidikan. Terima kasih, Bu Ais. Sebetulnya sudah banyak terjawab tadi oleh Pak Faiz tadi ini. Pertanyaan tadi adalah bagaimana kita bisa mengajar dengan sepenuh hati. Betul, ini proyek besar. Hanya mungkin saya menjawabnya sedikit sederhana saja, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Faiz. Bapak Ibu, saya izin menjawabnya dengan cerita saja, sebuah cerita. Saya terlahir di keluarga guru. Ayah saya guru, pengawas beliau, sudah almarhum, beliau sudah meninggal. Pensiunan guru, PNS, guru pengawas tingkat sekolah dasar. Kemudian beliau juga menjabat sebagai guru bahasa Indonesia. Ibu saya guru, bule saya, bude saya guru semuanya. Yang saya mau garis bawah begini. Setiap malam jam 2 saya selalu terbangun waktu masih sekolah dulu. Kemudian saya selalu bertanya pada ayah, ya, kenapa sih malam-malam harus sibuk-sibuk menggunting gambar, membuat alat peraga, dan lain sebagainya. Waktu itu almarhum ayahnya menyampaikan begini, nah, kamu belum tahu nikmatnya membuat persiapan mengajar. Kamu belum tahu nikmatnya perasaan ayah ketika ada anak-anak ini yang menikmati belajar dan menikmati sajian menu belajar yang disampaikan sama ayah. Itu rasanya, bahagianya luar biasa. Hati itu tidak hanya disiram es, tapi hati itu rasanya adem, terus nikmat, betul. Apalagi mereka penuh dengan yang namanya antusiasme dalam menjawab pertanyaan, dalam beraktivitas, dalam menikmati semua sajian belajar yang sudah dibuat di situ. Titik poinnya begini, titik temunya begini. Ketika kita sudah sepakat memilih atau berprofesi jadi guru, maka sejatinya profesi ini yang harus kita ambil kapanpun, kita nikmati betul. Karena jadi guru itu tidak hanya di mulut saja, tidak hanya terus di KTP saja atau di tempat yang lain saja. Ada sahabat mengatakan bahwa Fit, kalau kamu jadi guru maka golongan darahmu pun kalau dicek itu tulisannya bukan A, B, C, D atau apapun, tapi tulisannya adalah DNA-nya guru tulisannya. Artinya apa? Artinya bahwa kenapa kita mau menjadi guru? Ketika kita sudah menjadi guru, mohon izinnya, jangan jadikan profesi guru sebagai profesi terakhir di mana Anda tidak mendapatkan profesi yang Anda inginkan. Karena profesi guru tidak sederhana, tidak gampang. Perlu latihan-latihan. Dan ketika kita memilih jadi guru, ayo, jangan hanya berenang di permukaan, jangan hanya melayang di tengahnya samudra, tapi ayo kita harus menyelam ke dasarnya samudra. Artinya, komitmen ini dibangun. Dan satu lagi yang saya dapatkan dari Arman Maya saya. Nah, kalau kamu ngajarnya dengan kreatif, kalau kamu ngajar kamu ngajar dengan asik, menarik, memberikan manfaat, betapa berharganya ketemu dengan kamu, maka kamu seperti mengajarkan mereka menjadi orang tua yang kreatif. Menjadi guru-guru yang untuk anaknya, tidak harus mereka jadi guru profesinya, minimal menjadi guru-guru di rumah menjadi orang-orang yang keren ketika di rumah, menjadi orang yang kreatif di rumah. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang bertanggung jawab pada kemajuan negara kita? Semua orang, salah satunya guru. Dan saya ingat betul apa yang disampaikan Kaisar Jepang ketika dibom atom waktu itu. Yang disampaikan dalam pidatonya adalah, coba hitung berapa jumlah guru yang masih hidup. Hitung jumlah mereka, cari mereka, temukan mereka, kumpulkan mereka. Dan dengan pendidikan, kita akan bisa bangkit, membangun generasi kita. Dan kata Nelson Mandela sama, education is the most powerful weapon. Edukasi adalah senjata yang paling dahsyat, paling kuat. Maka Bapak Ibu, sayang sekali jika Bapak Ibu menyanyikan ini. Dan saya yakin, Bapak Ibu guru yang ada yang bergabung di webinar ini adalah tipe-tipe guru-guru pembelajar. Yang suka belajar, karena tidak mau menyanyikan kesempatan berharga ini, berbagi, share, dan sebagainya. Dan kata kuncinya sekali lagi, ayo,
mulai dari diri kita. Great teacher, guru yang keren, guru yang luar biasa, dimulai dari kita mengenal siapa diri kita, dan akad kita awal menjadi guru itu apa. Dengan itulah kita bisa membangun bangsa kita. Saya rasa itu aja, Bu Ais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Faiz. Nah, kalau semisal ini sudah menjadi guru yang sepenuh hati mengajarkan pada siswanya, tapi bagaimana ini Pak, cara membangunkan disiplin waktu yang tinggi untuk mengikuti daring bagi anak-anak? Karena terkadang sinyal ini juga kadang tidak bersahabat, sehingga menyebabkan psikologis guru dan psikologis anak juga berpengaruh. Nah, bagaimana supaya bisa menstabilkan hal ini, Pak Faiz? Ini pertanyaan dari Bu Aya Soraya. Baik. Silahkan, Pak Faiz. Ya, terima kasih. Begini, Bapak Ibu sekalian, memang benar ada banyak hal yang harus dipelajari, ada banyak hal yang harus dibenahi dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga PR Bapak Ibu memang banyak sekali sebagai guru. Yang ingin saya ingatkan hubungannya dengan pertanyaan ini, dan ada pertanyaan lain juga berhubungan dengan jawaban saya ini. Begini Bapak Ibu, sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat bergantung kepada IT. Sesuatu yang ada batasnya untuk bisa kita kendalikan. Apalagi jika itu terjadinya bukan di rumah kita sendiri. Itu terjadi di rumah siswa-siswa Bapak Ibu. Artinya, selain hal-hal yang memang menjadi PPR Bapak Ibu yang banyak sekali itu, yang Ibu Bapak Ibu harus pelajari dan perdalam, saya justru ingin ingatkan, ada hal-hal yang Bapak Ibu harus dengan sadar lepaskan. Karena apa? Karena yang Bapak Ibu harus lepaskan ini berada di luar jangkauan kuasa atau kendali Bapak Ibu. Misalkan seperti hal yang apa? Misalkan bagaimana caranya siswa saya itu kalau bangun siang, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai guru yang rumahnya memang berbeda? Tidak ada. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana caranya? Ajarkan kepada orang tua untuk bisa membuat agenda bersama anaknya, dan biarkan anaknya yang bahasa Jawanya itu ngarani. Biarkan anaknya yang mengatakan, saya mau bangun jam sekian ma, atau bun, atau ya. Mau dibangunkan dengan cara seperti apa? Tanyakan kepada anaknya lagi, kemudian bersepakat. 1, 2, 3 kali anaknya dibangunkan, tidak mau bangun, ya sudah, biarkan saja. Itu salah satu hal yang masih bisa Bapak Ibu lakukan terhadap siswa, yaitu lewat orang tuanya. Itu tentang bangun pagi. Kemudian hal yang bisa dilakukan lagi adalah kalau pas lagi bertemu di kelas dalam sistem pembelajaran jarak jauh, masukkan hal-hal tentang life skills. Caranya gimana? Yang paling mudah. Hubungkan apa yang mereka lakukan sekarang dengan masa depan mereka. Katakan kepada mereka, apa yang mereka inginkan di masa depan, itu mereka mulai di hari ini. Karena kebiasaan, itu tidak bisa dengan mudahnya dibuat. Apa yang mereka lakukan sekarang, itu akan mereka bawa nanti ke masa depan mereka, kecuali mereka mengubahnya saat ini. Itu beberapa cara. Kemudian tentang IT, tentang tadi ada pertanyaan kalau nggak salah, gimana caranya sudah sepenuh hati, tapi kemudian situasi menjadi tidak bisa dikendalikan karena hubungan internet yang buruk. Itu salah satu hal yang saya bilang tadi, lepaskan Bapak Ibu. Manakala apa yang Bapak Ibu lakukan harus berhenti atau tertunda karena sesuatu yang memang tidak bisa Bapak Ibu kendalikan, lepaskan. Jadi kuncinya adalah fokus kepada apa yang ada di depan Bapak Ibu. Pedulikan dan fokus kepada siswa-siswa yang sudah ada di kelas saat itu, bantu mereka semaksimalnya. Yang tidak ada, lepaskan dulu. Jadi, daripada berfokus kepada yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan, yakinlah masih ada banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap kerja besar ini, dan fokus kepada yang itu dulu. PR-PR yang ada tuh masih banyak banget. Yang tidak bisa dikendalikan, yang ada di luar kuasa Bapak Ibu, lepaskan. Begitu? Terima kasih. Terima kasih Pak Faiz. Yes. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Vita ini. Bagaimana ini cara membangun hubungan dengan orang tua yang gaptek sehingga anak kurang
kurang bisa interaktif atau kendala lain kuota. Dan berhubungan juga dari pertanyaan yang sama, di desa tinggalnya beliau ini terhalang dengan internet. Lalu bagaimana cara mengajar yang efektif, Pak? Kalau misalnya internet itu tidak bisa dimaksimalkan. Ya, oke. Saya jawab yang pertama dulu ya, Bu Ais ya. Ya, ya. Kalau bagaimana cara membangun hubungan dengan orang tua yang gaptek? Ya, caranya edukasi orang tua. Bagaimana caranya? Ya, boleh gurunya yang ngajar orang tua bagaimana menggunakan yang namanya internet, ataukah menggunakan WhatsApp, ataukah yang lain-lainnya sudah. Itu harus ada edukasi-edukasi. Kemudian yang berikutnya, ketika gurunya mau menggunakan, banyak orang tua yang mungkin masih belum terbiasa ya, dalam tanda petik ya, belum terbiasa menggunakan beragam platform interaksi, Webex, kemudian Microsoft Teams, kemudian ada Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Maka guru ya harus mengedukasi orang tua mungkin interaktifnya dengan menggunakan yang namanya, yang gampang saja dulu sebagai latihan, WhatsApp call, WhatsApp video call, yang memang berbatas, katanya cuma satu. Kalau WhatsApp-nya ingin digunakan mengundang 7 orang tua, 1 gurunya, ya mau nggak mau ya WhatsApp-nya harus diupdate dulu lah. Ini kata-kata penting. Kata kuncinya adalah edukasi. Kapan ketemunya silakan sekolah menyepakati. Kapan edukasi ini dengan orang tua ini bisa berhasil. Bisa sendirian, bisa pribadi dan lain sebagainya. Itu waktunya bisa dikondisikan. Yang berikutnya adalah bagaimana kendalanya terkait dengan kuota. Nah, ini yang asik ini. Kalau terkait dengan kuota, solusinya memang sederhana, Bu. Ya, kalau ya harus beli paket dan sebagainya, itu solusi paling gampang. Tapi solusi yang tak kalah pentingnya yang kita ketahui adalah ternyata ada Kementerian Kemendikbud juga memberikan bantuan kuota internet kepada anak-anak di sini. Ya, itu harus kita optimalkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya sudah. Itu aja yang bisa saya jawab untuk di sini. Atau kalau sekolahnya berkeinginan punya dana lebih dan sebagainya, ya mungkin ya disuplet atau diberikan paket data yang nyukupi lah untuk ini. Nah, jawaban yang win-win solution di sini, mudah-mudahan saya tidak menyinggung siapapun yang ada di tempat ini. Ketika untuk TK dan sebagainya, memang pola-pola yang keren adalah betul kalau membuat video yang berwarna, beragam, colorful dan sebagainya. Yang berikutnya adalah sebenarnya sekolah harus betul-betul mampu membuat yang namanya terobosan-terobosan baru. Hanya terobosan-terobosan baru ini untuk menyikapi orang tua yang tidak bisa online, belajar online dan sebagainya, ini perlu ada banyak memperhatikan aturan sama konsekuensi-konsekuensi yang kita ketahui. Yang pertama adalah perhatikan daerah kita. Apakah statusnya zona merah, orange, ataukah kuning, ataukah hijau. Ini betul kita perhatikan. Yang kedua adalah sekolah pun juga harus melakukan yang namanya bukan jajak pendapat, tapi sekolah memberikan yang namanya sebuah bertanya kepada orang tua, apakah setuju dengan yang namanya, kalau kita punya program itu adalah home visit. Home visit itu berarti siswanya dikelompokkan per klaster-klaster. Klaster-klaster itu berarti paling gampang adalah siswa-siswa yang dekat rumahnya dengan siswa satu sama lainnya, mereka bergantian tempatnya, dikondisikan, kemudian dikomunikasikan, orang tuanya setuju dan sebagainya, otomatis klaster yang dipilih adalah klaster-klaster daerah-daerah yang sehat, yang tidak banyak terjangkit dengan penyebaran COVID-19 dan sebagainya. Atau yang kedua adalah dengan menghadirkan siswa ke sekolah, school visit, ataukah class meeting misalnya. Class meetingnya adalah ya dengan durasi waktu berbatas betul, 1 jam, kelasnya pun juga berbatas betul, karena sekolah juga harus mampu mengukur yang namanya menghitung resiko. Resikonya adalah jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai terlalu banyak siswanya, jangan sampai terlalu berjubel dan sebagainya. Nah, hanya Bu Bibit, mohon izinnya yang school visit sama class meeting ini, school visit atau class meeting sama ya, atau home visit ini, ayo dirundingkan bareng-bareng, dikomunikasikan bareng-bareng. Siapa yang mengkomunikasikan antara sekolah sama orang tua, termasuk juga orang tua yang setuju atau enggak gitu loh. Karena nanti dipastikan ada orang tua yang tidak setuju dengan ide kita.
Kata kuncinya adalah safety, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Ya sudah, karena peran orang tua ini juga harus kita optimalkan. Dan sekali lagi, mohon izinnya perhatikan betul status darah kita. Jangan hanya asal tabrak saja, ya sudah, ini idenya Pak Vita, kita kerjakan ya jangan. Semuanya patut dipertimbangkan, patut ditimbang masak-masak dulu, dipikirkan masak-masak dulu sebelum kita lakukan betul-betul di sini, Bu. Kalau kemarin saya berkunjung ke rumah saya di Mojokerto, di satu desa gitu, ada satu teman saya yang men-share-nya itu di grup WhatsApp kami, di SMP kami, grup alumni SMP kami. Anakku lagi online ini, anakku lagi dapat kunjungan dari guru ini. Loh, guru maksudnya gimana? Ya gantian Pak jatahnya. Guru TK-nya datang satu-satu ke rumah siswanya masing-masing Pak. Minimal satu anak dapat giliran satu lah untuk temu rindu, kangen, dan sebagainya. Lah tugasnya gimana? Tugasnya orang tua yang mengambil di tempat-tempat yang disepakati dengan janji nama guru dan sebagainya. Nah, ayo Bu Pipit, itu poin-poin yang Pak Ibu harus pertimbangkan betul. Pikirkan masa-masa sebelum dilakukan, karena saya tidak ingin sekolah jenengan nanti akan menjadi yang namanya dapat surat peringatan, jangan. Tapi mohon betul-betul dikondisikan betul, dirundingkan betul, dipikirkan masa-masa. Nah, satu poin yang saya sampaikan, yang tadi saya keluar di awal, bagaimana secara online ini, online itu mohon izinnya, ketika gurunya, online tuh ya ketersediaan jaringan. Apa? Saya pribadi di awal, ketika menyampaikan kepada teman-teman kemarin, tidak harus menggunakan video call jika orang tuanya tidak terbiasa. Ibu menelpon GSM saja kepada satu anak yang punya jadwalnya khusus, pakai telepon GSM atau telepon apapun ya, entah 5 menit atau seharian, say hi saja, memang tidak tatap muka, tapi hanya mendengar suaranya gurunya menyapa, itu juga salah satu pembelajaran online juga sudah. Hanya satu syaratnya Ibu, mohon izinnya, gurunya harus belajar betul bagaimana mempaketkan teleponnya. Karena tidak semuanya kita punya provider yang sama. Ketika provider-provider yang berbeda-beda ini, kalau kita gunakan paket telepon-telepon GSM yang standar tanpa dipaketkan, itu jangan sampai nanti merusak mata, Bu. Mata pencaharian kita maksudnya. Artinya, jangan sampai pulsanya tiba-tiba guru TK-nya, wah, menghabiskan pulsa 1,5 juta untuk pulsa, tidak. Tapi mau diperhatikan betul. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena kita memang harus belajar. Tujuannya adalah tidak hanya belajar menyampaikan materi, tapi juga mengenal bagaimana kita juga tahu mengoptimalkan pembelajaran online dengan kita mengetahui fitur-fitur dari provider-provider telekomunikasi yang kita punyai masing-masing. Saya rasa itu aja, Bu Ais, jawabannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.